Program yang bisa diterapkan untuk peningkatan kesadaran spiritual yaitu yang pertama ada program kajian rutin tematik. Program ini berupa pengajian mingguan atau bulanan dengan tema spesifik. Misalnya, kita bisa membahas tafsir Al-Quran, hadis, fikih ibadah, dan akhlak. Topik dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, misalnya kajian parenting Islami, tentang kewajiban sholat, dan tentang akhlak pemuda. Lalu, kegiatan ini juga bisa diisi oleh ustadz atau tokoh agama yang berkompeten. Contoh pelaksanaan programnya bisa dilakukan di setiap Jumat atau Minggu sore. Masyarakat berkumpul di masjid untuk mengikuti kajian. Nah, ada juga program yang kedua yaitu pelatihan tahsin dan tahfiz Al-Quran. Nah, program ini membuka kelas belajar membaca Al-Quran dengan benar atau sering kita sebut dengan tahsin. Nah, untuk pemula dikhususkannya dan program menghafal tahfiz khusus untuk anak-anak dan pemuda. Tahapannya dimulai dengan pembentukan kelompok kecil sesuai dengan tingkatan kemampuannya. Contoh pelaksanaan tahsin dan tahfiz ini bisa diadakan setiap hari Sabtu pagi dengan target hafalan minimal 1 surat pendek per bulannya. Lalu yang ketiga ada program sholat berjamaah berhadiah. Nah, masjid atau pihak masjid itu bisa memberikan motivasi khusus kepada jamaah, terutama anak muda, untuk rutin berjamaah di masjid. Nah, sistem penilaiannya seperti apa? Sistem penilaiannya bisa berupa absensi atau poin kehadiran yang kemudian ditukar dengan hadiah. Nah, hadiahnya juga bisa berbentuk hadiah sederhana seperti buku tentang Islami atau perlengkapan ibadah. Nah, lalu contoh pelaksanaannya itu bisa dilakukan setiap bulan. Masjid memberikan apresiasi kepada jamaah paling aktif sebagai bentuk motivasi. Nah, ada dampak positif juga nih dari program yang bisa dilakukan ini. Yang pertama, peningkatan kesadaran spiritual masyarakat sudah pasti. Yang kedua, bisa mendorong pemuda untuk lebih aktif di masjid. Dan yang ketiga, bisa membentuk karakter religius masyarakat. Ada juga dampak jangka panjang dari program ini. Yang pertama, peningkatan kesadaran beribadah. Dengan begini, masyarakat menjadi lebih rutin dalam beribadah dan memahami agama dengan lebih baik, sehingga terbentuk lingkungan yang religius. Dampak jangka panjang yang kedua, ada perubahan perilaku pemuda. Pemuda menjadi lebih aktif di masjid, memiliki akhlak mulia, dan menjauhi perbuatan negatif seperti nongkrong tanpa tujuan di warung kopi yang biasanya itu melalaikan untuk sholat tepat waktu. Nah, dampak jangka panjang yang ketiga ada penguatan ukhuwah. Jamaah semakin kompak dan saling mendukung dalam aktivitas keagamaan dan sosial. Program yang bisa dilakukan untuk peningkatan kesehatan rohani dan jasmani jamaah. Yang pertama ada pemeriksaan kesehatan gratis. Masjid bisa bekerja sama dengan tenaga medis seperti puskesmas atau klinik setempat untuk mengadakan kegiatan cek kesehatan gratis seperti tekanan darah, kadar gula, kolesterol, dan konsultasi kesehatan. Program ini juga bisa diadakan setiap 3 bulan sekali. Nah, contoh pelaksanaannya seperti apa? Contoh pelaksanaannya kita bisa mengundang tenaga kesehatan untuk melayani jamaah di aula masjid setelah sholat Jumat. Nah, lalu yang kedua ada senam sehat dan olahraga rutin. Nah, di kegiatan ini kita bisa berolahraga bersama seperti senam pagi, jalan sehat, atau olahraga ringan lainnya di halaman masjid. Program ini bisa melibatkan jamaah berbagai usia agar lebih sehat secara fisik. Contoh pelaksanaannya, senam pagi biasanya diadakan di setiap hari Minggu pukul 6 pagi di halaman masjid dan diikuti dengan sarapan sehat bersama. Nah, yang ketiga ada konseling kesehatan mental dan rohani. Kita bisa mengundang ahli psikologi dan tokoh agama. Nah, tujuannya untuk memberikan sesi konseling mengenai kesehatan mental, stres, manajemen, dan penyembuhan rohani melalui pendekatan agama.
Nah, contoh pelaksanaannya ini adalah diadakan selama sebulan sekali dan itu bersifat konsisten untuk jamaah agar yang membutuhkan konsultasi pribadi atau kelompok itu bisa terpenuhi. Nah, dampak positif dari program ini adalah bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan jasmani dan mental. Yang kedua, bisa membantu jamaah tetap bugar dan produktif. Yang ketiga, bisa mencegah penyakit melalui pemeriksaan dini. Nah, ada juga nih teman-teman jangka panjangnya, ada dampak jangka panjangnya. Yang pertama, masyarakat akan lebih sehat karena mereka rutin memeriksa kesehatan dan berolahraga. Itu bisa mengurangi risiko penyakit kronis. Nah, yang kedua ada kesehatan mental akan terjaga karena konseling kesehatan mental bisa membantu jamaah mengatasi stres dan masalah kehidupan. Nah, yang ketiga ada kualitas hidup akan meningkat. Mengapa? Karena dengan kesehatan jasmani dan rohani yang baik, produktivitas jamaah akan meningkat. Program yang bisa dilakukan untuk melatih kecerdasan emosional, intelektual, maupun spiritual jamaah yang pertama, ada pelatihan keterampilan atau soft skill. Masjid menjadi pusat pelatihan keterampilan dasar seperti kewirausahaan atau cara memulai usaha kecil, public speaking, dan keterampilan digital yang sangat penting di era sekarang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan pemuda dan jamaah untuk meningkatkan kapasitas diri. Nah, contoh pelaksanaannya kita bisa membuat workshop public speaking digelar 2 bulan sekali secara rutin dengan narasumber dari praktisi atau pelatih yang profesional. Yang kedua, ada madrasah akhir pekan. Program ini berupa pendidikan agama intensif untuk anak-anak dan remaja setiap Sabtu sampai Minggu. Materi bisa meliputi tauhid, fikih ibadah, kisah nabi, dan pelajaran akhlak. Contoh pelaksanaannya setiap Sabtu dan Minggu pukul 8 sampai 11 siang. Anak-anak bisa berkumpul di masjid untuk belajar bersama guru agamanya. Nah, program yang ketiga ada pelatihan literasi dan baca tulis Al-Quran. Program ini bisa sangat membantu jamaah yang belum mahir membaca Al-Quran. Melalui kelas dasar Al-Quran, kelas ini ditujukan untuk lansia, orang dewasa, dan pemuda. Contoh pelaksanaan program ini bisa dilakukan 2 kali seminggu dengan metode pengajaran yang ramah dan interaktif. Nah, ada pula dampak positif dari program ini, yaitu bisa memberikan keterampilan baru kepada jamaah. Yang kedua, bisa membantu pemuda menjadi lebih produktif dan kompeten. Dan yang ketiga, bisa meningkatkan literasi agama masyarakat. Nah, ada juga nih dampak jangka panjangnya. Yang pertama, peningkatan kualitas SDM, karena pelatihan keterampilan dan pendidikan agama bisa membentuk masyarakat yang berpengetahuan luas dan berakhlak baik. Yang kedua, pemuda produktif. Nah, pemuda bisa memiliki keterampilan praktis dan mampu mengembangkan potensi diri untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, dampak jangka panjang yang ketiga atau terakhir, generasi Islam yang berilmu. Karena anak-anak dan remaja itu bisa tumbuh dengan bekal ilmu agama dan keterampilan hidup yang seimbang. Program yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi jamaah yaitu pelatihan kewirausahaan dan UMKM, mengadakan pelatihan usaha kecil untuk mengajarkan teknik dasar memulai usaha, seperti pengelolaan keuangan, pemasaran digital, dan produksi sederhana. Masjid juga membantu jamaah memasarkan produk UMKM. Nah, contoh pelaksanaannya kapan? Contoh pelaksanaannya itu pelatihan pembuatan produk kuliner atau kerajinan tangan yang diadakan 1 kali dalam 3 bulan. Nah, yang program yang kedua itu ada bazar dan pasar murah. Menyelenggarakan bazar atau pasar murah dengan melibatkan jamaah yang memiliki usaha UMKM kecil. Nah, barang kebutuhan pokok dijual dengan harga lebih terjangkau. Contoh pelaksanaannya bisa kita lakukan setiap bulan Ramadan atau hari besar Islam. Masjid mengadakan pasar murah khusus jamaah dan masyarakat sekitar.
Lalu yang ketiga ada program sedekah produktif. Dana yang terkumpul dari sedekah jamaah itu kita bisa gunakan sebagai modal usaha bergulir untuk jamaah yang kurang mampu. Program ini dapat membantu ekonomi keluarga sambil tetap mengutamakan transparansi pengelolaan. Contoh pelaksanaannya, kita bisa membentuk tim pengelola dana sedekah, khususnya sedekah yang produktif, yang mendistribusikan modal usaha kecil bagi jamaah yang terpilih. Nah, ada juga dampak positif yang akan kita rasakan dan dapatkan apabila memakai program yang tadi. Yang pertama, bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi jamaah. Yang kedua, bisa memberikan modal usaha bagi keluarga kurang mampu. Dan yang terakhir, dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Nah, ada juga dampak jangka panjangnya. Yang pertama, kemandirian ekonomi. Masyarakat, terutama yang kurang mampu, bisa mandiri secara ekonomi dengan usaha kecil yang diawali dari pelatihan dan modal produktif. Nah, yang kedua, munculnya wirausahawan baru. Pelatihan dan dukungan dari masjid menciptakan jamaah yang berwirausaha dan membuka lapangan kerja. Nah, dampak jangka panjang yang terakhir itu ada kesejahteraan berkelanjutan. Program sedekah produktif membantu ekonomi jamaah secara panjang melalui dana bergulir. Prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam. Untuk membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya, prinsip-prinsip ini dapat diterapkan. Yang pertama, sebagai mu'alim atau pengajar. Seorang pendidik harus menyampaikan ilmu dengan hikmah dan metode yang tepat, serta menyadari setiap anak memiliki potensi yang berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Yang kedua, sebagai murabi atau pendidik akhlak. Guru harus menanamkan nilai-nilai akhlak mulia melalui teladan nyata yang bukan hanya teori. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Yang ketiga, sebagai muzakir atau pemberi nasihat. Seorang guru harus mampu memberikan nasihat dengan lemah lembut, penuh kasih sayang, dan berfokus pada perbaikan akhlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Quran Surat Az-Zariyat ayat 55. Yang keempat, ada sebagai mursyid atau pembimbing. Seorang pendidik harus membimbing siswa tidak hanya secara intelektual, tetapi juga dengan cara spiritual dan penuh kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan bersabarlah dalam membimbing mereka dengan cara yang lebih baik. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Strategi praktis untuk meningkatkan hubungan emosional. Yang pertama, membangun komunikasi efektif dengan siswa. Ustadz Hasan dapat menggunakan metode pendekatan personal dengan memahami kebutuhan emosional siswa, berdialog secara terbuka, serta mendengarkan keluh kesah mereka. Dampaknya, siswa akan merasa dihargai dan lebih nyaman ketika ada di kelas. Yang kedua, menggunakan metode belajar yang aktif dan menyenangkan. Ustadz Hasan bisa menerapkan metode seperti diskusi kelompok, permainan edukatif, dan storytelling untuk menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan kondusif. Lalu dampaknya adalah siswa akan lebih antusias dalam belajar, berpikir kritis, bahkan aktif saat berdiskusi. Yang ketiga, kita bisa memberikan apresiasi dan motivasi. Berikan pujian dan reward kepada siswa yang menunjukkan perkembangan dalam sikap, akhlak, atau pemahaman ilmu.
Dampaknya adalah meningkatkan kepercayaan diri siswa dan motivasi belajarnya. Contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang bisa dilakukan oleh Ustadz Hasan. Yang pertama, kajian interaktif dengan storytelling. Menggunakan cerita inspiratif dari sirah Nabi atau kisah sahabat sebagai materi ajarnya. Setelah itu, siswa diminta untuk mengambil hikmah dari cerita tersebut. Tujuan akan menanamkan nilai akhlak, berpikir kritis, dan membuka ruang diskusi bagi siswa. Yang kedua, diskusi kelompok tentang permasalahan aktual bagi siswa dalam kelompok kecil. Diskusikan isu yang berkaitan dengan akhlak seperti kejujuran atau toleransi. Guru bertindak sebagai fasilitator. Tujuannya membentuk karakter siswa yang mampu menghargai pendapat dan perbedaan. Yang ketiga, pembinaan akhlak dengan teladan nyata. Ustadz Hasan harus selalu menunjukkan sikap sabar, lemah lembut, dan adil dalam memperlakukan siswa. Jika ada siswa yang salah, berikan nasihat dengan kata-kata bijak tanpa memarahi secara keras. Dalilnya, sesungguhnya Allah Maha Lembut dan mencintai kelembutan dalam segala urusan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, ada program kegiatan ekstrakurikuler Islami. Ajak siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan seperti latihan public speaking, kajian Islam, atau kegiatan sosial agar siswa berkembang secara emosional dan spiritual. Islam sebagai rahmatan lil alamin berarti agama yang menjadi rahmat atau kebaikan bagi seluruh makhluk di dunia, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Rahmat ini mencakup segala aspek kehidupan, baik dalam bidang sosial, ekonomi, lingkungan, maupun spiritual. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Ayat ini menegaskan bahwa kedatangan Nabi Muhammad SAW bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk seluruh umat manusia dan seluruh makhluk di dunia. Implementasi rahmatan lil alamin dalam kehidupan yaitu kasih sayang antara sesama manusia. Islam mengajarkan umatnya untuk menghargai perbedaan suku, agama, dan ras. Toleransi diajarkan dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta kedamaian dan kerukunan. Contohnya menolong tetangga, berbagi kepada yang membutuhkan, dan bersikap adil terhadap siapapun. Yang kedua, menjaga alam dan lingkungan. Islam melarang kerusakan di muka bumi, termasuk eksploitasi alam secara berlebihan. Dalilnya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Contohnya menjaga kebersihan lingkungan, tidak menebang pohon sembarangan, dan mengurangi sampah. Yang ketiga, menegakkan keadilan sosial. Islam mendorong pemerataan hak dan kewajiban, melawan penindasan, serta menjaga kesejahteraan umat. Keadilan ini mencakup dalam hukum, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari. Menjadi rahmatan untuk makhluk lain artinya kasih sayang tidak hanya kepada manusia, tetapi juga hewan dan tumbuhan. Contohnya menyediakan makanan dan minuman untuk hewan, serta merawat tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Ada pula prinsip utama yang pertama menghormati sesama manusia tanpa memandang agama, suku, atau ras, menjaga lingkungan sebagai wujud kasih sayang terhadap alam, menerapkan ajaran Islam yang penuh kedamaian dan tidak menyebarkan kekerasan. Contoh dalam kehidupannya yaitu membantu tetangga yang membutuhkan, menjaga kerukunan dalam perbedaan, dan menghindari perilaku yang merusak lingkungan. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan mencegah praktik ekonomi yang merugikan seperti riba, gharar atau ketidakjelasan, dan eksploitasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini menekankan bahwa transaksi ekonomi harus didasarkan pada prinsip halal dan baik, serta menjauhi riba yang menindas. Ada pula prinsip ekonomi syariah yang pertama larangan riba. Riba adalah bunga yang merugikan satu pihak
dan dilarang dalam Islam. Riba menyebabkan ketidakadilan ekonomi dan eksploitasi terhadap orang yang lemah. Yang kedua, keadilan dan transparansi. Semua transaksi ekonomi harus jelas dan transparan, serta tidak mengandung penipuan atau gurur. Contoh, jual beli dengan akad yang jelas, tidak ada manipulasi harga, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, berbasis zakat dan sedekah. Ekonomi syariah mengajarkan distribusi kekayaan melalui zakat, sedekah, dan infak untuk mengatasi kesenjangan sosial. Dalilnya adalah dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan yang tidak mendapat bagian. Quran Surat Az-Zariyat ayat 19. Yang keempat, sistem bagi hasil. Islam memperkenalkan sistem kerjasama dalam ekonomi seperti mudharabah atau kerjasama modal usaha dan musyarakah atau kerjasama bisnis. Ini bertujuan untuk membagi keuntungan dan risiko secara adil. Nah, contoh implementasi ekonomi syariah. Yang pertama ada bank syariah, menggunakan sistem bagi hasil bukan bunga. Jadi bank syariah itu menggunakan sistem bagi hasil dan tidak memakai bunga. Yang kedua ada investasi halal, hanya berinvestasi pada bisnis yang sesuai syariat seperti perdagangan halal dan bukan produk haram. Yang ketiga, zakat dan sedekah, menyalurkan sebagian harta untuk membantu fakir miskin dan meningkatkan kesejahteraan umat. Lalu ada juga contoh ekonomi syariah. Yang pertama itu ada bank syariah, Baitul Mal wa Tamwil atau disingkat menjadi BMT. Ada juga pegadaian syariah. Nah, selain itu ada manfaat dari ekonomi syariah sendiri, yaitu menciptakan keadilan ekonomi, mendorong keberkahan dalam transaksi, dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, artinya tenang, mawadah artinya penuh cinta, dan rohmah artinya penuh kasih sayang. Pernikahan bukan hanya memenuhi kebutuhan biologi saja, tetapi juga sarana membangun masyarakat Islami. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis-jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentam kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Ada juga rukun nikah dan syarat nikah. Nah, rukun nikah itu apa? Rukun nikah itu adalah syarat-syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan sah. Nah, yang pertama ada calon mempelai laki-laki. Laki-laki yang sudah balik, berakal, dan tidak dalam keadaan terpaksa. Dia juga tidak memiliki hubungan mahram dengan calon mempelai perempuan. Nah, yang kedua, calon mempelai perempuannya sendiri. Perempuan yang halal dinikahi atau bukan mahram dalam masa iddah dan dalam kondisi rela dan tidak dipaksa untuk menikah. Yang ketiga, ada wali nikah. Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan mempelai perempuan, seperti ayah kandung, kakek, atau saudara laki-laki kandung. Jika tidak ada wali nasab, maka wali hakim yang akan menikahkannya. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad, tidak sah nikah kecuali dengan wali dan 2 saksi yang adil. Nah, yang keempat ada 2 saksi. Saksi yang hadir saat akad nikah harus beragama Islam. Laki-laki tersebut harus balik dan berakal, adil, atau bukan pelaku maksiat. Yang terakhir ada ijab qabul. Ijab artinya pernyataan wali yang menikahkan mempelai perempuan. Contohnya, saya menikahkan engkau dengan anak saya Fulanah dengan mahar sekian. Qabul artinya pernyataan penerimaan dari mempelai laki-laki.
Contohnya, saya terima pernikahan fulanah dengan mahar tersebut. Ijab qabul harus dilakukan secara jelas, tegas, dan langsung. Nah, tujuan pernikahan dalam Islam yang pertama adalah menjaga kesucian diri. Pernikahan bisa menghindarkan manusia dari zina dan perilaku tidak bermoral. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Yang kedua, membangun keluarga yang islami. Rumah tangga menjadi tempat untuk mendidik anak yang beriman dan bertakwa. Contohnya, orang tua memberikan pendidikan agama yang kuat kepada anak. Yang ketiga adalah melanjutkan keturunan. Pernikahan bertujuan untuk keturunan yang baik atau untuk melanjutkan dan meneruskan keturunan yang baik dan berakhlak mulia. Yang keempat, mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Pernikahan menciptakan rasa tenang, bahagia, dan saling melengkapi dalam kehidupan. Hak dan kewajiban dalam pernikahan. Nah, yang pertama itu apa? Yang pertama adalah hak dan kewajiban suami, yaitu memberikan nafkah, melindungi istri, dan membimbing keluarga dalam kebaikan. Yang kedua adalah hak dan kewajiban istri sendiri, yaitu mendukung, menaati suami dalam hal kebaikan, serta menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.